Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bini Basuki. Video ini saya akan membuat video untuk menjawab soal UTS dari mata kuliah Sistem Basis Data. Baiklah, masuk ke soal yang pertama, yaitu silakan dipahami model logis tersebut. Kemudian buatlah perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya. Dan tipe datanya silakan disesuaikan. Buatlah nama skema sesuai nama mahasiswa. Baiklah, saya akan membuat atau menjawab soal dari nomor 1. Baiklah, saya sudah masuk di terminal SQL Plus. Saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu membuat tabel dan relasinya. Pertama kita masuk ke username sistem, lalu connect ke skema kita yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Yang pertama itu tabel siswa. Tabel. Lalu buat nama kolom yaitu NISN dengan tipe data varchar 2 dan not null. Lalu kolom yang kedua itu nama. Dan not null juga. Yang ketiga itu tempat lahir. Yang keempat tanggal lahir. Dan yang terakhir hobi. Selanjutnya kita buat constraint untuk membuat primary key. Constraint siswa primary key-nya NISN. Lalu kita tutup. Nah, tabel sudah kita buat. Selanjutnya buat tabel yang kedua, yaitu tabel mata pelajaran. Yang kolom pertama itu ID. Yang kedua nama mata pelajaran. Yang ketiga KKM. Lalu kita buat constraint untuk membuat primary key. Primary key-nya di sini yaitu ID. Nah, tabel mata pelajaran sudah kita buat. Selanjutnya tabel yang terakhir yaitu tabel nilai mata pelajaran. Kita buat nama kolom pertama yaitu nilai dengan tipe data varchar 2 dengan panjang value-nya 20 dan notnya. Selanjutnya kita buat relasinya, relasi untuk NISN. Lalu relasi yang kedua relasi ID.
Selanjutnya kita buat relasi pada variabel K. Kita buat constraint. Kita buat di sini siswa FK variabel K ISN reference. Nah, kita sudah membuat 3 tabelnya dan relasi masing-masing dari tabel. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2. Pada soal nomor 2, yaitu buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk proses penambahan atau insert data pada tabel-tabel tersebut secara langsung. Minimal satu tabel ada 10 data. Baiklah, yang pertama kita buat anonymous block untuk memasukkan data pada tabel siswa. Yang pertama kita buat begin, lalu insert untuk menambahkan data, to insert into nama tabelnya yaitu siswa, lalu kolomnya NISN, nama, terus tempat lahir, tanggal lahir, lalu yang terakhir hobi. Nah, selanjutnya kita masukkan datanya atau values di masing-masing kolom. Kita tentukan ISN 1, lalu namanya ini, tempat lahirnya contohnya tanggal lahirnya 04/7/2000, lalu hobinya itu football. Nah, kita masukkan data yang kedua, kita ubah datanya ini. Nah, yang kedua contohnya masukkan data yang ketiga.
Data yang keempat, lalu data yang kelima, data keenam, data yang ketujuh, data ke-8, data terakhir, data ke-10, data ke-10. Lalu kita end, kita akhiri analisis bloknya, lalu kita tutup. Nah, datanya sudah masuk ke tabel siswa. Untuk mengeceknya kita cek menggunakan perintah select from siswa. Nah, ini datanya sudah masuk 10 data. Selanjutnya kita
memasukkan data ke tabel mata pelajaran. Caranya sama, menggunakan anonymous block. Kita buat begini, kita buat insert mata pelajaran. Kita buat nama kolomnya. Nama kolomnya ada ID, terus nama, terus KKM. Kita buat finish. Tugas yang pertama itu ID-nya 01, terus namanya bahasa Indonesia, PPN-nya 80. Terus data yang kedua bahasa Inggris. Dan kita menambahkan data di tabel mata pelajaran, akan anonim. Nah, datanya sudah masuk ke tabel mata pelajaran sesuai kolom, sesuai dengan kolomnya. Selanjutnya kita akan membuat atau memasukkan data ke dalam tabel nilai mata pelajaran menggunakan anonymous group. Begin, insert, into pelajaran. Kolom itu ada and ID.
buat value nilai pertama itu belum kedua SN harus sesuai relasi. Nah, datanya sudah masuk di tabel nilai mata pelajaran. Baiklah, itu jawaban dari nomor 2. Selanjutnya kita akan menjawab soal dari nomor 3. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu buatlah satu anonim blok yang digunakan untuk implementasi percabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. Baiklah, di sini saya akan membuat percabangan if untuk merubah data pada tabel siswa. Kita lihat dulu dari tabel siswa. Nah, ini data yang ada pada tabel siswa. Selanjutnya saya akan membuat percabangan untuk merubah tempat lahir dengan NISN yang pertama. Tempat lahir NISN pertamanya yaitu Guntung. Saya akan merubah menjadi Bandung. Baiklah, kita buat anonymous blocknya. Yang pertama kita buat deklarasikan dulu. Lalu kita buat contoh ID. Lalu kita buat nama tabelnya itu siswa dengan kolom NISN plus type dengan value 1. Lalu kita buat contoh tempat lahir siswa, nama tabelnya di tempat lahir. Kita buat plus type. Lalu kita bikin
kita select kolom tempat lahir. Pintu tempat lahir from siswa, tabel siswa, terus di where mana posisi SN sama dengan lalu kita buat perkembangan if jika contoh tempat lahir sama dengan pintu dan lakukan update pada tabel siswa, set tempat lahir menjadi Bandung. Sama dengan selesai. Lalu kita commit, lalu kita membuat keterangan bahwasanya berhasil diupdate. Lalu kita akhiri percabangan itu. Nah, ini sudah berubah. Selanjutnya kita melihat hasil yang kita ubah. Cara select data from siswa. Kita lihat ini SN yang pertama dengan tempat lahir yang tadi itu Guntung berubah menjadi Bandung. Dan itulah jawaban dari nomor 3. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4. Baiklah, yang pertama kita buat set server output on untuk melihat hasilnya dari anonim blok yang kita buat. Lalu kita buat anonimusnya, sama itu kita buat deklarasi dulu. Lalu kita buat kursor dengan nama kursor. Kita buat parameter bernama nilai dengan tipe data number. Kita buat perintah select dari tabel siswa dengan kolom NISN, lalu tabel siswa dengan kolom dan nama, lalu tabel mata pelajaran dengan kolom nama mata pelajaran, lalu tabel mata pelajaran dengan KKM, dengan kolom KKM. Selanjutnya kita buat perintah from dari
tabel siswa, kita buat join ke tabel mata pelajaran. On tabel siswa dengan kolom NISN tidak sama dengan tabel mata pelajaran dengan kolom nama pelajaran. Where mata pelajaran, tabel mata pelajaran di KKM lebih kecil dari nilai parameter. Lalu kita buat nama variabel NISN untuk menampung kolom NISN. Lalu kita buat variabel nama untuk menampung dari data dari kolom nama. Selanjutnya kita buat variabel M nama untuk menampung dari tabel mata pelajaran dengan kolom mata pelajaran. Selanjutnya kita buat variabel MKKM untuk tabel mata pelajaran dengan kolom KKM. Selanjutnya kita buat begin. Lalu kita open kursor dengan parameter 78. Lalu kita buat log. Lalu kita buat fetch sesuai dengan variabel yang kita buat tadi, yaitu SNISN, S nama, M nama, dan M KKM. Lalu kita buat exit ketika kursor 1 itu not found. Lalu kita buat DBMS untuk menampilkan hasil dari variabel yang kita buat ke dalam menampilkan data dari tabel ke variabel ini. Lalu kita end log, lalu kita close kursor pertama, lalu kita end dan kita tutup. Nah, ini hasil dari kursor 1 dengan parameter 78. Kita dapatkan ada NISN 1-10 dan nama mahasiswa, nama dari siswa, dan mata pelajarannya yang KKM-nya itu lebih kecil dari atau kecil dari 78, yaitu 75 dan 70. Nah, selanjutnya sudah selesai kita menjawab dari keempat soal dari UTS Sistem Basis Data. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.